anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sediastu Tat Astu Swaha. Ya Tuhan, semoga tidak ada hal dan hambatan yang merintangi. Semoga pekerjaan ini berhasil dengan baik. Nah, anak-anakku, Ibu Guru hari ini akan mengajarkan materi agama Hindu untuk kelas 3 ya. Nah, sebelum itu Ibu Guru mengucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk anak-anakku semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan limpahan rezeki, selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Adapun materinya yaitu tokoh-tokoh baik dan tidak baik dalam cerita Mahabharata. Kemarin kita sudah berbicara atau materi kemarin tentang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata secara umum ya. Tentunya ada banyak tokoh-tokoh utamanya. Sekarang kita melanjutkan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh baik dan tidak baik dalam cerita Mahabharata. Tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata. Mahabharata mengisahkan pertentangan antara kebenaran dan kejahatan. Kebenaran diwakili oleh Pandawa. Pandawa mengantarkan manusia pada kebenaran dan kebaikan. Kebenaran mengantarkan kita pada kejayaan. Kebaikan mengantarkan kita pada keluhuran. Dengan kebenaran dan kebaikan, manusia akan merasakan kesejahteraan di dunia. Manusia juga dapat merasakan kebahagiaan di surga. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah gambaran dari contoh tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata, yaitu Panca Pandawa. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Adapun sifat-sifat dari kelima Panca Pandawa itu, yaitu yang pertama yaitu Yudhistira. Yudhistira adalah tokoh yang memiliki sifat atau karakter bijaksana, jujur, baik hati, dan merupakan kakak tertua dari Pandawa. Yang kedua yaitu Bima. Bima adalah tokoh Pandawa yang kuat dan menakutkan bagi musuhnya. Walaupun demikian, sebenarnya Bima berhati lembut. Bima adalah contoh orang yang memiliki prinsip. Setia pada satu sikap, yaitu tidak suka basa-basi. Selain itu, Bima juga tidak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah ingkar janji atau berbohong. Bima tidak pernah takut jika dalam posisi yang benar. Maksudnya, Bima tidak akan pernah merasa takut apabila dia benar, dia tidak salah. Yang ketiga yaitu Arjuna.
Arjuna adalah anggota Pandawa atau Pandawa yang ketiga yang berparas menawan, ya, dan berhati lemah lembut. Akan tetapi Arjuna memiliki keraguan-raguan untuk menunaikan tugasnya sebagai kesatria di medan perang. Pada saat Arjuna mengalami keraguan, Krishna memberikan nasihat sehingga Arjuna akhirnya mau ikut berperang. Nasihat Krishna kepada Arjuna akhirnya dikumpulkan dan menjadi satu kitab yang bernama Bhagavad Gita atau Pancamaweda. Dan yang keempat yaitu Nakula. Nakula adalah saudara kembar dari Sadewa. Nakula memiliki watak yang jujur, setia, taat, belas kasih, dan dapat menyimpan rahasia. Di sini Nakula juga dia sangat pandai dalam merawat kuda, ya. Dia ahli dalam merawat kuda. Kemudian Sadewa. Sadewa merupakan Pandawa yang paling muda. Namun ia dianggap sebagai yang terbijak di antara mereka. Yudhistira bahkan pernah berkata bahwa Sadewa lebih bijak daripada Brihaspati atau guru para dewa. Sadewa merupakan ahli perbintangan yang ulung dan mampu meramalkan kejadian yang akan datang. Namun ia pernah dikutuk apabila membeberkan rahasia takdir, maka kepalanya akan terbelah dua. Nah, di sini selain Sadewa ahli dalam perbintangan, dia juga ahli dalam meramu obat-obatan. Sadewa juga dikenal dengan ahli obat-obatan. Jadinya pada saat perang Bharatayuddha, pada saat perang Kurukshetra, Sadewa mengambil peran sebagai tabib atau sebagai untuk meracik obat apabila jika ada prajuritnya yang terluka, dia yang menyembuhkan, ya, atau meracik obatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata. Ini adalah kebalikan dari tokoh-tokoh baik, ya, kebalikan dari Pandawa, yaitu Kurawa. Kurawa adalah tokoh yang tidak baik. Kurawa kakak tertua dari Kurawa bernama Duryudana. Duryudana bersifat kejam, angkuh, licik, dan rakus kekuasaan. Di sini sudah jelas, ya, anak-anak yang sudah menonton tentunya tahu betapa Duryudana bersifat kejam, angkuh, dan licik. Dia selalu ingin lebih daripada saudara-saudaranya. Dia selalu ingin menguasai apa yang dimiliki oleh Pandawa. Dia juga selalu membuat siasat, rencana untuk membunuh atau menjebak Pandawa. Kemudian, ya, ada yang tahu ini? Tahu, ya? Yaitu Sangkuni. Sangkuni adalah paman dari Kurawa. Sangkuni bersifat jahat, licik, dan suka menipu. Ia selalu menghasut Kurawa untuk memusuhi Pandawa. Jadinya Sangkuni ini sangat licik, ya. Dia menggunakan segala cara untuk menipu, untuk memenuhi rencananya, agar rencananya berhasil. Jadinya Sangkuni ini dia juga sangat licik. Dia selalu berbuat curang dalam segala hal. Pada saat permainan dadu pun dia juga menggunakan cara licik untuk memenangkan pertandingan itu, ya. Dan dia juga menghasut
Duryudana menghasut Kurawa untuk selalu memusuhi Pandawa, untuk selalu mengambil hak-hak dari Pandawa. Nah, selanjutnya yaitu Dursasana. Dursasana ini adalah adik dari Duryudana. Dia juga bersifat sangat kejam, angkuh dan sewenang-wenang. Perbuatannya selalu bertentangan dengan ajaran agama. Salah satunya dia Dursasana ini dengan begitu kejamnya memaksa Drupadi untuk untuk menghadap ke hadapan Duryudana pada saat permainan dadu ya. Nah, pada saat itu Dursasana ingin menelanjangi Drupadi. Dia dengan kejamnya menarik habis kain Drupadi. Namun dengan bantuan Sri Krishna, dengan kekuatan ilahinya, membuat kain Drupadi tidak habis-habis ya, sehingga Dursasana kelelahan dan pingsan. Iya. Nah, dari kedua tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik, anak-anak bisa nggak simpulkan? Anak-anak bisa dapat memahami apa saja sifat-sifat dari tokoh-tokoh Mahabharata yang baik dan yang tidak baik. Apa saja? Iya. Dari tokoh Pandawa kita bisa melihat, kita bisa meneladani atau menjadikan contoh dari sifat-sifat Panca Pandawa itu. Antara lain contohnya sifatnya yaitu bijaksana, jujur, adil, selalu rendah hati, penolong, dan tidak iri hati atau angkuh ya. Kemudian begitu pula sebaliknya, jangan pernah meniru sifat dari tokoh yang tidak baik, yaitu Kurawa, Duryudana, Sengkuni, dan Dursasana. Jadinya tiga tokoh sifat tokohnya jangan diikuti. Nah, sekarang silakan anak-anak buka bukunya. Buka bukunya halaman 34 sampai 36. Silakan anak-anak baca dan pahami dari cerita itu ya. Yang pertama yaitu Dewa Brata bersumpah sebagai Bisma. Silakan anak-anak baca dan pahami apa saja sifat-sifat dari tokoh Bisma. Kemudian yang kedua yaitu Bima yang kuat dan jujur. Itu juga ada ceritanya. Silakan anak-anak baca, silakan anak-anak pahami dan pahami sifat-sifat tokoh Bima. Iya. Kalau silakan kalau sudah. Nah, untuk materi kita hari ini, Ibu Guru untuk materi tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata, tokoh-tokoh baik dan tidak baik, sampai di sini. Atau ada yang belum dimengerti atau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Guru ya. Materi hari ini cukup sekian dan tetap semangat. Sampai setelah ini silakan anak-anak baca bukunya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi. Ibu Guru akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.